Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf, sejak hari ini Kick Andy ditiadakan, diganti dengan Kick Tejo. Tersebutlah pada suatu ketika ada kerajaan yang bernama Amrita dengan seorang raja bernama Yudhistira yang dulu dikenal dengan Puntadewa. Amrita ini jauh sudah berdiri, jauh sebelum India ada, jauh sebelum ada Ramayana Mahabharata, jauh sebelum ada Kick Andy dan orang-orang keribu. Pada saat itu tersebutlah Raja Yudhistira sedang termenung di tengah hutan. Banyak yang dia pikirkan tentang wakil-wakil rakyat yang gemar menonton video bokep. Ketika itu datanglah seekor burung prit. Puntadewa, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami Puntadewa. Puntadewa sebagai raja yang ambek poromarto, raja yang melindungi siapapun, melindungi rakyat kecil, apalagi dia sudah melakukan studi banding. Begitu emprit dilindungi, datanglah burung besar, burung elang seperti burung Metro TV. Wah, pocleng iblis laknat kalau jengkekan you Puntadewa. Burung emprit ini harus aku makan. Terus jawabannya Puntadewa, duh kok putung ini. Ya Allah, gini wayang putung. Kalau gitu yang jadi wayangnya, gimana kalau salah satu dari penonton? Ada yang bersedia? Ada Pak Kaos Hitam, silakan. Jadi apa peran saya ini? Anda jadi Yudhistira. Iya. Sekarang aku mau menjadi burung elang. Betul. Yudhistira. Iya. Aku burung elang. Di dunia ini tidak ada lagi burung emprit. Aku akan makan burung emprit yang kau lindungi. Jangan mentang-mentang burungmu gede. Sorry. Lali. Ulang. Gak apa-apa. Jangan mentang-mentang kamu burung gede. Mau emprit ini udah makan aku lindungi. burung emprit. Tapi itu makananku. Tidak bisa. Nggak bisa, itu sudah aku takdirku. Memang untuk makan itu, kalau aku nggak makan, aku mati. Anak-anakku 5 ekor di sarang akan mati. Kamu sebagai burung yang besar, seharusnya kamu melindungi burung yang kecil. Jangan ikut-ikut negara tetangga yang kuat memakan yang lemah. Tetapi di negara ini banyak contoh yang kuat melindungi yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, saling gotong royong, yang sudah tidak ada di negeri tetangga. Silakan lihat, ini buktinya. Di kampung kami, rasa cinta damai itu masih ada. Masih banyak yang mau berbagi dengan sesama, yang mampu bantu yang susah, seperti Ibu Fatma ini. Meski usianya 75 tahun, tapi ia bersama rekan-rekannya memanfaatkan hobinya, masak, untuk membantu orang lain. Saya harus ada membuat sesuatu, jangan diam. Saya sesuaikan hobi saya dan saya suka renyuh melihat yang lewat atau yang nggak makan di TV. Jadi timbul hati saya ingin membantu, mempedulikan mereka yang kelaparan itu. Banyak juga orang yang peduli pada saudara-saudara yang cacat. Misalnya Ibu Lis yang sudah 20 tahun membantu orang-orang cacat untuk bisa berkreasi lewat seni dan manggung di mancanegara. Tidak mendikte apa-apa, tidak mendikte. Anak-anak itu hanya kita lambari dengan self-confidence yang tinggi bahwa mereka itu cacat itu hanya raga. Tetapi apa yang dia punyai
itu harus potensi yang harus kita gali. Lebih hebat lagi, di sini orang cacat fisik saja masih mampu membantu sesama cacat loh. Inilah Paini, penyandang cacat yang berwira swasta untuk membuat aneka makanan kecil yang juga merekrut sesama penyandang cacat untuk bergabung di perusahaan kecilnya itu. Mereka kemudian membuat usaha yang diberi nama Ku Berpenca atau Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat. Saya ingin membuktikan pada masyarakat luas bahwa sebenarnya cacat itu mampu dan cacat itu potensi. Ada juga loh orang yang mikirin bagaimana membantu anak-anak tak mampu untuk bisa bersekolah, tapi dengan cara yang ringan. Nia dan Hani sudah menemukan cara terbaiknya, yakni dengan pengumpulan uang receh yang dikenal dengan program Coin a Chance. Inilah sebagian kecil dari aktivitas atas nama cinta sesama yang mendamaikan. Jadi begitulah kampungmu. Iya, Kalau begitu karena kampungmu aja ikhlas, apalagi raja seperti kamu. Aku rela tidak makan burung emprit, asal beratnya diganti oleh dagingmu. Potonglah seberat burung emprit, kasihkan ke aku. Kiki Dunung, asistenku, bawalah Prabu Yudhistira ini, potong salah satu kelingkingnya sehingga beratnya mencapai seperti burung emprit. tidak ada masalah. Di situ disebutkan Sang Prabu Puntadewa dipotong kelingkingnya. Ditimbanglah, jari kelingking dipotong sang raja. Tas! Wah. Dipotong lagi. Ternyata burung emprit lebih berat masih. Dipotong lagi. Wah, masih lebih berat burung empritnya. Dipotong lagi, kini tinggal berapa? Oh, darah bercucuran di raga sang Puntadewa. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Kapan lir kincangin. Kacap kacarito. Dipotonglah. Dipotong dan seterusnya. Sampai akhirnya diceritakan dalam pewayangan, pahanya dipotong, betisnya dipotong, para Pandawa sampai miris. Oh, jangan kau bunuh diri. Pada saat itu, ketika sang Prabu ingin memenggal kepalanya sendiri, supaya badannya bisa diangkat, apa yang terjadi? Ternyata sang burung besar menjadi Batara Guru dan emprit menjadi Batara Indra. Maka pada saat itu sang Batara Guru memberi penghargaan nama Yudhistira menjadi Prabu Ajatasatru yang akan harus diteladani oleh seluruh pemimpin di Nusantara. Atas jasa-jasanya yang itu, saya tidak bisa memberi penghargaan Prabu Ajatasatru. Yang bisa saya beri adalah penghargaan Kick Andi Hero untuk Andi Noya. Jadi pesan moral apa yang ingin Anda sampaikan melalui cerita tadi? Pemimpin itu ngendiko sepisan dadi, datan kena wolawali. Artinya, Sekali bikin instruksi, harus sampai terlaksana, kalau enggak harus all out. Enggak bisa cuman bilang prihatin atau apa, enggak bisa gitu loh. Harus dilaksanakan. Tapi ngomong-ngomong setelah tahu enaknya jadi Kik Tejo, aku mau berhenti jadi dalang aja lah. sebaliknya saya berpikir enakan jadi dalang ya. Jadi, bagaimana kalau kita tukeran? Enggak bisa, sampean ini cocoknya, saya punya data-data bahwa Andi Noya lebih cocok jadi orang monolog gantinya Mas Butet. Kalau nggak percaya lihat. Kalau sedang menunggu take taping karena ada masalah teknis, host Kick Andy punya banyak waktu untuk menyalurkan bakatnya di pementasan monolog.
Dan cerita seru akan mengalir sehingga audiens bisa merasa terhibur. Jadi satu hari 2 atau 3 orang kumpul, suami-suami takut istri nih, kumpul. Selama ini kan mereka paling takut sama istrinya. Tapi satu hari yang satu bilang, gue denger-denger lu kemarin berantem sama bini lu. Terus dia bilang, oh iya, gila lu udah berani sekarang katanya. Kita aja belum berani. Dia bilang gitu, kemarin waktu gue berantem, istri gue sampai merangkak. Hah? Berantem aja lu berani, apalagi bini lu bisa merangkak. Dia bilang sampai merangkak. Iya. Nah waktu merangkak dia bilang apa? Dia merangkak begini, dia bilang, lu pengecut, kalau berani keluar dari kolong. Enggak, udah. Orang Madura yang jual jangkrik tadi, karena udah dimarahin sama itu kan ngamuk, akhirnya orang itu bubar, dia dagang semangka. Begitu dagang semangka baru buka, ada yang beli satu anak. Terus bilang, Pak, ini semangkanya merah atau enggak? Udah pasti merah, Dek. Orang Madura tuh pasti. Udah pasti merah nih semua, Dek. Semua nih, kabeh merah, Dek. Semua merah. Dia beli satu. Dia bawa naik motor, set. Baru tikungan sebentar jatuh, blat. Dia lecet-lecet, tapi dia kaget lihat semangka yang terbelah itu putih. Ngamuk dia, balik lagi, Pak, apa-apaan? Tadi bilang semangkanya warnanya merah. Merah, Dek, memang, Dek. Ini buktinya, lihat. Putih, katanya merah. Tunggu dulu, Dek. Apa yang terjadi? Tadi kan saya beli di sini, tikungan situ saya jatuh, buktinya ini. Orang kalau jatuh aja pucat, Dek, apalagi semangka. Polisi ini citranya bagi saya jelek. Makanya sekarang kan mereka dengan nyanyi-nyanyi India, terus ada Bribtu Eka, Bribtu Alfi Olivia, gitu-gitu. Kenapa kita selalu cynical ya terhadap polisi? Jadi apa tadi yang mau disampaikan itu? Bahwa untuk bahagia itu nggak harus nunggu waktu. Nggak harus besok kalau aku udah jadi. Sekarang pun Kalau mau, kita mau bahagia, bahagia bisa. dimanapun, kapanpun. kebahagiaan itulah yang paling sering ditampilkan di acara Kick Andy. Karena kita bisa membayangkan walaupun dihimpit oleh ekonomi yang pas-pasan,
usia yang sudah tidak lagi muda, kemudian keterbatasan pendidikan. Ya, saya percaya salah satu kekuatan Kick Andy yang saya tangkap waktu itu ya, meskipun orang demo mahasiswa di mana-mana tentang government, tapi ada orang-orang yang tidak demo, tetapi menunjukkan dengan karyanya. Itu yang saya lihat di orang-orang yang menjadi tamu Kick Andy. Oke, Mari kita lihat lihat. orang-orang yang berproses. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang harus diratapi. Bahkan bila nasib baik sedang tidak berpihak, hidup harus terus optimis. Inilah sebagian dari mereka yang memiliki prinsip hidup indah seperti itu. Ketika ditinggal suami tanpa limpahan warisan, maka Ponirah memutuskan untuk mencari nafkah bagi keluarganya dengan menjadi seorang tukang becak. Pekerjaan lain untuk perempuan banyak. Iya, banyak. Jualan kain batik, Iya, dagang di pasar. ya. Lah kok tukang becak? Saya itu enak kerja itu senang yang berat, saya rusuh. Dan inilah pejuang kehidupan lain. Bagi Mbah Klimah yang usianya menjelang 90 tahun, menggantungkan nasibnya pada anak atau minta belas kasihan siapapun adalah pantangan. Baginya, memecahkan tumpukan batu kali untuk sedikit uang adalah kepatutan. Sementara bagi Zulhadi yang tunanetra, lebih suka berkeliling berjualan kerupuk ketimbang mengemis. Meski kadang saat berjualan, ia beresiko kecebur got. Kemana aja? Kemana aja sekitar Jakarta nih, Jakarta Barat sampai Jakarta Selatan sana, bahkan sampai ke sana arah Peroksi sana. Palmerah Sendirian, kita nggak lewat. ada yang nemenin? Sendiri. Walaupun sering kecebur kali juga. Dari Bantul, Yogyakarta, seorang nenek berusia 75 tahun masih ceria menekuni dunia mainan anak tradisional. Ia membuat sendiri mainannya, menjualnya ke pasar, meski harus berjalan kaki 10 km setiap harinya demi penghasilan 30 hingga 50 ribu. Itulah sebagian kisah dari keindahan hidup yang telah mereka ciptakan. Tak ada sesal, tak ada kesedihan. Di sini kok nggak ada tayangan polisi ya, padahal polisi ini citranya bagi saya jelek. Makanya sekarang kan mereka dengan nyanyi-nyanyi India, terus ada Bribtu Eka, Bribtu Alfi Olivia, gitu-gitu, yang cantik-cantik supaya citranya naik. Iya. Citra kepolisian, rekening gendut dan lain sebagainya supaya orang lupa itu gitu. Kenapa kita selalu cynical ya terhadap polisi? Ya Bang Andi tahu sendiri kan, masyarakat taunya hanya 3 kan polisi yang baik itu udah pengetahuan umum kan. 3 polisi yang baik sebutkan. Ya polisi Telentang, nah terus patung polisi dan Jenderal Hugeng polisi. Di Kick Andy sebaliknya, kita pernah tampilkan polisi, saya nggak bisa cerita, tapi bagaimana kalau kita saksikan sendiri aja. Banyak cerita miring tentang polisi. Tapi di kampung kami, ada seorang polisi yang memiliki cara mencari uang tambahan dengan cara menyenangkan. Inilah Ajun Komisaris Polisi Dina Hartianti Sarjana Hukum. Dan pekerjaan sampingannya adalah menjadi badut di acara-acara ulang tahun. Ini profesi atau main-main aja? Sebetulnya main-main saja, namun ternyata akhir-akhir ini banyak yang meminati saya. Jadi ya saya mengikuti mereka lah. Jadi menyenangkan ya, bagaimana di waktu senggangnya untuk nambah uang, dia menghibur masyarakat. Mengharukan sih, tapi kalau saya jadi Pak Kapolri, saya tersindir berat ini gitu. Menarik. Kenapa? Memangnya aku nggak bisa ngasih makan kamu ya? Aku akan gitu Mas. Oh, itu panggilan jiwanya, lentera jiwa. Jadi dengan menghibur orang, dia bahagia juga. Oke, Jadi jangan salah itu. Berarti itu sama dengan jimatnya Prabu Puntadewa ini. Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kalau kamu ingin kaya, bersedekahlah
seperti di Kick Andi. Kalau kamu ingin pandai, mengajarlah. Kira-kira gitu. Gitu. Nah, tapi profesi Kick Andi sendiri itu apa sih sebetulnya? Kan sekarang udah nggak ada Kick Andi, udah jadi Kick Tejo. Yang saya tahu adalah dia itu pernah jadi pemain ketoprak. Jadi tukang batu, jadi penjual kerupuk juga pernah. Lihat yang satu ini. Di tengah-tengah suasana taping, host Kick Andy kadang menjajal profil dan jualan kerupuk di studio. Nasib. Lakon yang akan ditampilkan kali ini adalah lahirnya Majapahit. Tapi Gusti, mohon ampun. Cara Gusti membunuh Kartanegara tadi itu kekerasan itu namanya. Jadi tidak bisa disiarkan? Tidak bisa Gusti. Mohon maaf. Ini harus disiarkan. Iya Gusti.